Saya kasih konsep di Quran ya. Kasih konsep di Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat ke-5. Apa yang paling diharapkan dalam hidup? Antum apa yang paling diharapkan dalam hidup? Wah, surga. Baik. Surga itu nanti di akhirat ya. Baik. Di dunia apa yang paling diharapkan? Baik, Masya Allah. Saking banyak yang diharapkan bingung tuh ada yang keluar ya. Baik. Hidayah. Hidayah itu kemudahan ya. Hidayah itu kemudahan dalam beraktivitas. Yang kedua kan kebahagiaan ya. Kebahagiaan kesuksesan. Kebahagiaan kesuksesan disebut dengan falah. Orangnya disebut dengan muflih. Perhatikan Quran surah Al-Baqarah kedua ayat ke-5 dulu, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu maksudnya ada di antara manusia ya. Ala hudam min rabbihim. Ada hudan, ada ala hudan, itu beda. Kalau hudan saja itu petunjuk, kemudahan. Tapi kalau ala hudan artinya petunjuk itu melekat dalam setiap aktivitas yang dijalani, nempel ya. Makanya ada bahasa ala itu melekat di atas ya. Misal ini ya, al-qalam alal maktab ya, spidol ini di atas meja. Kalau pakai ala nempel begini. Kalau ada jarak namanya fauqa, al-qalam fauqa al-maktab ya, spidol ini di atas meja tapi ada jarak begini. Tapi kalau sudah ala nempel. Ketika Allah mengatakan, berfirman di Al-Baqarah ayat ke-5 itu, ulaika ala hudam min rabbihim, bukan fauqa huda ya. Kalau fauqa artinya nggak melekat tuh, tapi kalau ala melekat. Jadi ada orang yang setiap aktivitasnya diberi petunjuk oleh Allah. Masya Allah. Mau makan, cari makan ditunjukkan oleh Allah. Ini haram. Dibuat keadaan, dibikin macet, dibikin ketinggalan supaya nggak ngejar ke situ. Dibelokkan ke tempat yang lainnya. Bahasa manusianya nggak dapet tuh. Tidak. Tapi bahasa iman yang mengatakan Allah tidak menginginkan yang itu. Pindah kamu, cari yang lain. Masya Allah. Cari pekerjaan, ada maksiatnya dialihkan di situ. Bahasa manusianya nggak diterima. Masya Allah. Lamaran sini, lamaran situ. Masya Allah, saya tidak rela dengan itu. Palingkan. Dibuat berbeda oleh Allah. Di setiap semuanya Pak. Semuanya. Di semua aktivitasnya. Langkahnya diatur. Orang pandangannya semua dilihat. Dia tidak. Pandangannya zikir. Lisannya zikir. Kan? Jalannya zikir. Masya Allah. Keluar rumah, beda langkahnya dengan masuk rumah. Menggunakan sepatunya beda dengan melepas sepatunya. Lain. Ada petunjuk dia. Masya Allah. Dan hidupnya bahagia. Wa ulaika humul muflihun. Bahagia. Tenang. Kadang-kadang dalam beberapa situasi ketenangan itu lebih penting daripada materi yang dipegang. Coba saya tanya ya. Baik, jangan maksa milihnya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi teman-teman sekalian, kebahagiaan itu penting, ketenangan itu penting. Nah, ada orang yang hidupnya mendapat petunjuk dari Allah terus tenang, bahagia. Siapa mereka? Karena ulaika, kalimat ulaika itu selalu terkait dengan kalimat sebelumnya. Perhatikan ayat 2 sampai 4-nya. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ternyata mereka itu muttaqin. Siapa muttaqin ini? Lihat kalimatnya. Masya Allah. Lihat, belum minta sudah Allah tunjukkan. Biasanya kan Bapak Ibu minta ya, ya Allah, mohon berikan kemudahan pada anak saya, berikan kemudahan pada pekerjaan saya, berikan kemudahan pada rumah tangga saya. Kalau ala hudan tuh nggak minta sudah turun kemudahannya. Siapa mereka itu? Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak disebutkan seorang beriman. Syarat iman pertama kali apa? Baik, seseorang dikatakan beriman, syarat pertamanya, rukun iman itu apa? Rukun iman syarat pertamanya? Beriman pada siapa? Allah. Ketika Anda beriman kepada Allah, kalimat apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kalimat iman, maaf, perhatikan kalimatnya, disebutkan dalam Quran, kemudian ditafsirkan di ayat lain dan di hadis-hadis kalimat ini menunjukkan kepada Allah. Lihat sekarang, ketika disebutkan nama Allah di sini dengan fungsi iman, setelah itu yang muncul kalimat ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya bahas satu saja karena keterbatasan waktu kita. Saya bahas satu saja sebagai contoh. Perhatikan, setelah ada kalimat iman yang dimaksudkan Allah, kan itu disebut bil ghaib di sini, muncul kalimat ibadah. Wa yuqimunas shalah. Sekarang cek ya. Kata salat di sini digabungkan dengan kata yuqimun,
dikaitkan dengan doa. Nanti saya berikan contoh-contoh di Qur'annya langsung supaya bisa lebih jelas lagi. As-salat. Supaya lebih nampak insyaallah. Bismillah. Terlihat insyaallah? Apa yang terlihat? Saya belum tulis apa-apa ya. Why? Anda makan apa ya sampai bisa melihat yang belum terlihat? Luar biasa. Bismillah. Salat. Mesti seperti ini. Ya, kalau tidak seperti, ada yang perlu diperbaiki dalam tulisannya. Ya, karena Rasam Usmani pasti seperti ini. Baik ya. Kalimat salat ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau seperti ini bentuk tunggal. Satu. Jelas ya? Baik. Kalau seperti ini, bentuk jama'. Ya, seperti Al-Baqarah 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas shalawat, begini. Ya, jelas di sini? Baik. Ini bentuk tunggal, ini jama'. Tapi kalau seperti ini gabungan dari kedua makna ini. Saya ulang. Ini tunggal, ini apa? Jama'. Kalau bentuk seperti ini, gabungan dari keduanya. Artinya bentuk jama' yang bisa dilakukan secara tunggal. Ya, bentuk jama' yang bisa dikerjakan secara tunggal. Baik, sholat itu kalau tidak berjamaah, kalau tidak bisa berjamaah, maka sholatnya sendirian kan? Baik, sekarang perhatikan, kalimat sholatnya berbentuk jama'. Jama' itu, maaf, satu atau dua? Dua? Bukan, banyak. Baik, banyak. Apa artinya? Ternyata Masya Allah, sholat yang dimintakan kepada kita untuk dikerjakan ternyata bukan satu, bukan dua, lebih banyak. Semakin banyak Anda bisa meningkatkan sholat sesuai dengan ketentuannya, maka semakin cepat Allah memberikan rahmat kepada kita. Semakin banyak Anda meningkatkan kuantitas ibadah, semakin cepat Allah mengabulkan doa kita tanpa harus kita ungkapkan. Bahkan saat terfikirkan dia bisa dikabulkan. Baik, sekarang saya mau tanya, sholat yang kita kerjakan dalam sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? Masya Allah, usia sampai segini masih 5 waktu juga. 17 rakaat juga. 5 waktu itu, 17 rakaat, itu rakaat standar. Anak kecil pun yang 7 tahun, 17 rakaat juga. 5 waktu juga. Ada anak 7 tahun mengerjakan sholat 17 rakaat. Anda diberikan 70 tahun masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan dengan menambah sunnah-sunnahnya? Baik, yang standar berapa rakaat tadi? Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat ke-78. Ini semua harus dijaga. Di Quran surah kedua ayat 238. Waktu spesifiknya di Quran surah ke-11 ayat ke-114. Ini yang 5 waktu. Makanya saya tuliskan supaya bisa dilihat ya. Baik. Bismillah. 1. Quran surah ke-17 ayat ke-78, ini yang standar. Kedua, Quran surah kedua ayat 238. Ini perintah untuk menjaganya supaya tidak ditinggalkan. Kapan waktu ditunaikannya? Itu ada di Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Sekarang fokus bersama kami, Bapak Ibu sekalian. Maaf, ini baru standar. Jadi kalau Anda baru mengerjakan yang standar kemudian berdoa kepada Allah, jangankan Anda, yang lain pun lakukan yang sama. Anda sholat maghrib 3 rakaat, Masya Allah, habis maghrib Anda berdoa, ya Allah mudahkan urusanku. Kata Allah, bukan kamu aja, yang lain juga sholat maghrib doanya sama. Masya Allah. Jadi ketika Anda meminta lebih, Anda harus tingkatkan lebih dari amal yang lain. Ya tingkatkan. Semakin Anda tingkatkan amalannya, maka Allah percepat pengabulannya, sekalipun Anda tidak mohonkan itu. Jelas kalimatnya? Baik, maka coba hadirkan tambahan dari yang standar. Dalam bahasa agama disebut dengan sunnah namanya. Jelas ya? Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka rumusnya ketika Allah menyebutkan kalimat salat dengan kata banyak, keluarkan tambahan-tambahan sunnahnya. Ada apa saja? Rawatib. Berapa rakaat? Tahu dari mana? Baik. Dari At-Tirmidzi nomor hadis 586 dari Ummu Habibah ini kan. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 12 raka'atan." Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, mengiringi salat fardunya siang dengan malamnya. Apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur.
Baik, raka'ataini ba'dah, 2 rakaat setelahnya 6, raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib 8, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya 10, raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jadinya? 12. Sekarang, maaf, saya mau zuhur nih. Berapa rakaat tadi? Qabliyahnya? 4 rakaat. Waktunya tinggal 2 menit. Berapa yang saya kerjakan? Tahu dari mana? Baik, Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan 4 rakaatnya, ya bisa tinggal 2 menit. Anda jangan paksakan buru-buru. Oh, berarti 4 rakaat bagi 2 nih, semenit-semenit kan? Ibadah Anda nggak akan maksimal kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ambil rumus di Al-Bukhari nomor hadis 812 itu dari Ibnu Umar. Kata beliau, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal petunjuk dari Rasulullah SAW 10 rakaat.